Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Marcella, NPM 205020049 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FK Punpas. Ini disusun untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Media dan Sumber Pembelajaran, dengan dosen pengampu yaitu Pak Firman Sanjaya MPD, dengan tema judul Kerjasama Ekonomi Internasional. Ya, selanjutnya ada pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional. Di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Ya, selanjutnya ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut. Poin A, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Poin B, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Poin C, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Poin D, memperluas lapangan kerja. Poin E, menambah devisa negara. Poin F, mendistribusikan manfaat sumber daya. Poin G, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Poin H, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Poin I, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Poin ke-1 ada memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Poin kedua yaitu ada meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Poin ketiga yaitu menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang terakhir, poin keempat yaitu memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Selanjutnya ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Poin ke-1 ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund. Yang ketiga ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Yang keempat ada WTO atau World Trade Organization. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.